kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, untuk materi pelajaran pemanduan perjalanan wisata, ya. Untuk materi sekarang kita akan belajar tentang yang namanya transfer. Kalau kita lihat sendiri dari pengertian transfer, transfer adalah kegiatan perpindahan wisatawan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tempat-tempat yang dimaksud dapat berupa airport, pelabuhan, terminal, maupun hotel. Ya, dari situ maka ada beberapa jenis transfer. Kalau yang kita ketahui yang pertama adalah transfer in atau arrival transfer. Arrival transfer adalah kegiatan penjemputan tamu dari tempat kedatangan, ya bisa airport, pelabuhan, atau terminal untuk dibawa dan melakukan check-in di suatu hotel. Untuk yang kedua adalah transfer out atau departure transfer. Departure transfer adalah kegiatan pengantaran tamu ya dari hotel ke tempat keberangkatan, yaitu airport, pelabuhan, ataupun terminal untuk kembali ke tempat asal atau melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Jadi bisa kita ketahui kebalikan dari transfer in adalah transfer out. Untuk yang ketiga adalah transfer hotel. Apa sih transfer hotel itu? Transfer hotel adalah kegiatan pengantaran perpindahan tamu ya atau wisatawan di sini ya dari hotel menuju ke hotel yang lain karena sebab-sebab tertentu, baik atas permintaan tamunya ya atau keinginan dari pihak hotel. Ya, itu adalah transfer hotel. Yang keempat adalah intercity transfer. Nah, kira apa itu intercity transfer? Kalau saya jabarkan adalah kegiatan pengantaran tamu dari satu kota ke kota lain. Ada kalanya dalam perjalanan selama transfer tersebut diselingi dengan kegiatan tour. Ya, jadi itu yang dinamakan intercity transfer. Untuk yang pertama di sini saya akan memberikan dulu mengenai layanan transfer in atau kegiatan transfer in. Untuk yang pertama tadi kan ada transfer in, transfer out, ya. Terus ada juga yang namanya transfer hotel dan disusul dengan intercity transfer. Untuk yang pertama saya akan memberikan ulasan mengenai layanan transfer in. Kira-kira apa sih layanan transfer in itu? Ya. Transfer in adalah pelayanan wisatawan atau tamu dari titik penjemputan ya ke tempat penginapan atau tempat wisata. Yang mana pelayanan ini menyangkut semua pengurusan di bandara atau stasiun kereta api atau terminal bus dan lain-lain sampai pada semua pengurusan check-in di tempat penginapan atau juga hotel ya seperti itu adalah transfer in. Atau juga dengan arti yang lain, transfer in adalah pelayanan kedatangan wisatawan di bandara ya airport maksudnya atau pelabuhan ataupun terminal atau stasiun di mana wisatawan pertama kali tiba ya yang ditangani oleh seorang pramuwisata atau jasa transfer ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya mengenai definisi transfer. Oke, bagaimana untuk semuanya? Saya harap bisa memahami makna dari kata transfer. Ya, di sini ada beberapa persiapan sebelum kita berangkat untuk menangani layanan transfer ini. Kira-kira apa saja untuk persiapannya? Ya, yang pertama untuk persiapannya adalah tepat waktu. Kenapa? Ya, ini adalah hal yang sangat penting untuk menghindari tamu yang menjadi kekecewaan dan juga marah ya kalau sampai kita tidak tepat waktu. Sehingga tamu mengkomplain pelayanan pramuwisata. Bila ini terjadi, ya maksudnya ini tidak tepat waktu, ya hubungan selanjutnya antara tamu dan pramuwisata atau juga yang bagian transfer itu juga tidak baik, ya dan juga mungkin pelayanannya juga tidak akan dirasa puas oleh wisatawan, ya. Jadi untuk untuk yang pertama kita harus mempersiapkan diri kita adalah tepat waktu. Bagaimana caranya? Ya kita lihat dulu posisinya wisatawan itu ada di mana. Apakah di
uh, airport yang mungkin jaraknya tidak terlalu jauh, atau mungkin di harbor, atau juga di stasiun yang mana jaraknya juga mungkin jauh atau tidak. Jadi kita harus bisa mengkira-kira kita harus berapa jam sebelumnya kita harus mempersiapkan diri. Contohnya kalau kita berada atau kita akan menjemput wisatawan yang ada di uh, airport. Ya, kita 1 jam sebelumnya diusahakan kita sudah berada di bandara tersebut untuk mempersiapkan yang lain. Terus untuk yang kedua, ya kita harus memakai papan nama atau yang kita kenal dengan yang namanya paging board. Ya, paging board seperti apa? Ya, seperti tulisan, ya, yang mana di dalamnya itu ada tulisan nama tamu kita, ya. Setelah itu dari tour and travel mana, atau mungkin yang berhubungan dengan turnya itu seperti apa. Dan juga ditambahkan biar lebih lengkap ditambahkan juga mengenai tipe pesawatnya itu bertuliskan apa atau kode pesawatnya itu bertuliskan apa, ya. Kita akan memberikan paging board karena apa, kalau kita menggunakan paging board, wisatawan ketika pas bertemu langsung dengan kita pas di departure pasti akan tahu, jadi tidak usah menggunakan hal-hal yang lain yang mungkin bisa mengganggu tamu atau penumpang yang lain, ya, seperti itu. Untuk selanjutnya, persiapannya adalah berpenampilan bagus. Ya, ini otomatis ya, sebagai seorang pramu wisata, penampilan yang rapi dan bersih sangat dibutuhkan. Ya, ini untuk memberikan kesan yang baik kepada tamu. Dengan penampilan seperti ini akan terlihat profesional ya di dalam diri kita. Sehingga para tamu akan menaruh penghargaan dan mempercayai pelayanan pada pramu wisata tersebut. Apalagi jika ditambah dengan sikap yang ramah ya dan sopan, maka pekerjaan akan berjalan dengan lancar. Untuk berikutnya adalah persiapannya dalam mengurusi bawaan ya. Tugas para wisata lainnya adalah mengkonfirmasi barang bawaan atau bagasi tamu. Ya, merecek tiket flight tamu dan mengurus dokumen imigrasi atau visa ya. Jika tamunya rombongan ya sebaiknya meminta tenaga bantuan dari tour and travel tempat kita bekerja ya, agar pengurusan barang dan tiket ini dapat diurus dengan baik dan lancar. Untuk poin selanjutnya adalah kerjasama dengan tour leader ya. Memang kita harus membangun hubungannya sangat harmonis antara penjemput atau pramu wisata dengan tour leadernya. Siapa sih tour leader itu? Ya, yang membawa wisatawan tersebut. Kalau wisatawan tersebut itu dalam bentuk rombongan ya. Jika tamunya rombongan ya memang sebaiknya bekerja sama ya dengan yang namanya tour leader. Oke. Karena ya tour leader itu tadi yang saya bilangkan tadi ya biasanya adalah orang yang juga bekerja pada tour and travel asal wisatawannya ya, dan dia memandu rombongan wisatawan ini sejak dari sana ya, dari tempat asalnya ya sampai nanti kepulangannya. Dengan bekerja sama dengan tour leader, maka informasi tentang para wisatawan dapat diketahui ya dari tour leader tersebut, sehingga segala pengurusan dapat berjalan dengan lancar. Ya, itu salah satu untuk persiapan kita sebelum melaksanakan yang namanya kegiatan layanan transfer ini. Terus kira-kira apa sih aktivitas kita yang akan kita lakukan di bandara atau mungkin stasiun atau mungkin pelabuhan? Ya, bagi para pemula yang menjadi pemandu atau pramu wisata yang akan menjemput tamu, ya harus tahu kira-kira nanti apa sih kegiatan kita yang akan kita lakukan di dalam bandara. Apakah kita diam saja atau ngobrol dengan driver saja? Mungkin tidak ya. Ya, yang pertama kita harus pengecekan jadwal ya, atau schedule di bandara atau mungkin stasiun atau mungkin juga pelabuhan jika mungkin terjadi keterlambatan. Ya, jika di bandara bisa menggunakan aplikasi Android ya mungkin lebih bagus ya, mungkin kita bisa menggunakan Flight Radar 24 atau mungkin Flight Tracker atau mungkin Flight Status yang mungkin wisatawan itu menggunakan jasa penerbangan ya, kita bisa menggunakan aplikasi tersebut. Untuk yang kedua adalah mengecek di customer service maskapai kalau kita memang berada di bandara jika terjadi keterlambatan ataupun cancel ya, kalau kita memang tidak punya aplikasi yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga adalah mencari dan memilih tempat yang mudah dilihat oleh wisatawan ya pada saat
tiba di pintu kedatangan atau departure. Jangan sampai kita itu nanti posisi kita berada di belakang, kita ditutupi oleh para penjemput yang lain dan akhirnya kita kesulitan atau mungkin wisatawan kita kesulitan untuk mengenali kita. Ya, jadi kita harus mencari tempat yang sekiranya itu mudah dijangkau, mudah dilihat oleh wisatawan kita. Selanjutnya adalah untuk poinnya adalah penyiapan paging board seperti yang tadi saya ulas tadi ya. Kita harus menyiapkan paging board dulu sesuai dengan nama pribadi atau mungkin grup ataupun yang bertuliskan dengan bahasa yang mereka gunakan. Kalau memang mereka itu dari Jepang ya kita bisa tambahkan dengan tulisan hiragana atau mungkin kanji yang sudah tertulis di email ya, seperti itu. Poin selanjutnya adalah jika Anda menyiapkan bunga selamat datang. Biasanya kan kita menggunakan bunga ya sebagai ucapan atau sebagai ungkapan penghormatan kepada wisatawan. Ini bisa disiapkan kalau memang jumlahnya itu di bawah 10 packs ya, 10 orang ya. Jika di atas 10 pack atau mungkin satu bis gitu ya, atau mungkin beberapa orang atau puluhan orang, kayaknya sih sulit kalau kita itu memberikan satu persatu untuk bunga kepada wisatawannya ya. Jadi kalau memang masih 10 ke bawah, kita bisa lah untuk memberikan penghormatan kepada tamu kita. Selanjutnya untuk kegiatannya ya, itu adalah ketika pas tamu datang maksudnya ya, aktivitas apa sih yang akan kita berikan ketika pas tamu datang ya, kita siapkan paging board ya, kita siapkan paging board sesuai yang sudah kita buat ya, seperti itu. Pokoknya kita berikan salam kepada mereka dengan nama salah satu dari wisatawannya atau nama tour and travelnya ya, itu apa ya. Pokoknya mungkin kalau kita memberikan salam kepada tamu yang mungkin tamunya ada di domestik, seperti contohnya adalah apakah Bapak Ibu dari perusahaan Sony Jakarta? Ya, seperti itu pun juga bisa ya. Atau mungkin kita berikan salam juga, selamat pagi, apakah Bapak Ibnu dari perusahaan Sony Jakarta ya, kita sambil lambaikan. Karena apa? Biar nanti wisatawan atau tamu langsung bisa melihat kita seperti itu ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan dari persiapan ya. Yang pertama tadi adalah definisi dari transfer, pembagian dari transfer itu, terus persiapannya untuk transfer seperti apa, terus kegiatan apa yang kita siapkan yang kalau kita posisinya berada di airport atau mungkin di pelabuhan dan juga di stasiun. Yang terakhir, bagaimana caranya kita menyambut kalau wisatawan sudah datang ya, dengan menggunakan paging board. Sekian dari saya, akan saya lanjutkan lagi di lain kesempatan di pelajaran yang sama, yaitu pemanduan perjalanan wisata.